Pak Bakti lagi, dosen killer pakai tongkat. Stres gue kalau dia yang ngajar. Jangan pakai mata. Hah? Pak Bakti. Mulai Senin, kalian ikut semester pendek. Anjir, sepi banget di kampus kalau libur. Kita semua tahu kalau Pak Bakti itu memang dikenal killer. Sudah 20 tahun saya mengajar. Baru kalian yang tidak berhasil. Harus lakuin sesuatu. Gak bisa diem aja. Gak ada pilihan lain, Tah. Kalian mau kemana? Sudah malam, Pak. Sudah malam? Atau sudah tahu? Ketika dosen killer mengintip dari jendela rumah, ia kaget melihat anaknya sudah tewas, terjatuh dari lantai 2 rumahnya. Kalau tidak ada jendela ini, muka si bapak sudah terkena cipratan darah. Karena sebelumnya, Nisa yang sudah belajar lebih dari 3 jam meminta izin kepada bapak untuk mengambil air minum. Si bapak tidak mengizinkan kalau tugasnya belum selesai. Karena kerasnya cara bapak mendidik, Nisa jadi frustasi. Maka dari itu, ia mengakhiri hidupnya saja. Siapa yang tidak kenal dengan dosen killer bernama Bapak Bakti ini? Setiap ia datang ke kampus, mahasiswa ketakutan semua. Sampai suatu hari ia memanggil 4 mahasiswanya karena hasil ujian mereka sangat jelek. Pak Bakti meminta mereka untuk mengikuti pelajaran tambahan selama 1 minggu setiap jam 5:30 sore. Seperti biasa, Pak Bakti selalu mengontrol penyakitnya di rumah sakit. Saat malam tiba, ia teringat kalau hari ini ia mau mengajar di kampus. Hampir saja ia ditabrak motor saat ia hendak menaiki beca. Melihat boneka kecil kesayangan Nisa terjatuh, Bakti mengambilnya. Tiba-tiba mobil datang langsung menabraknya hingga Pak Bakti meninggoy terseret di kolong mobil. Keempat mahasiswanya sudah bosan karena sudah 1 jam lebih Pak Bakti tak kunjung datang. Sampai-sampai kampus ini sepi, sudah tidak ada lagi orang. Melihat sudah pukul 8 malam, Pak Bakti belum juga datang. Mir mengajak teman-temannya untuk pulang saja. Tiba-tiba mereka mendengar suara hentakan tongkat. Pak Bakti berjalan mengarah ke kelas. Mereka pun segera membersihkan papan tulis dan bersiap-siap mengikuti pelajaran. Setelah Pak Bakti menaruh tas dan buku bawaannya di atas meja, Pak Bakti mengambil kapur dan hanya membuat garis di papan. Setelah itu, ia berdiri diam saja tanpa bergerak sedikit pun. Tak lama dari itu, wanita ini mendapatkan kabar dari grup WhatsApp-nya bahwa Pak Bakti sudah meninggoy dunia ditabrak mobil. Ia pun segera memberitahukan kepada teman-temannya. Setelah semua mengetahui kabar itu, mereka mulai ketakutan. Pria ini memberanikan diri melihat Pak Bakti dari cermin kecilnya. Ternyata dugaan mereka benar. Yang mengajar mereka saat ini adalah arwahnya Pak Bakti yang gentayangan. Otomatis membuat mereka langsung cabut dari kelas itu. Pak Bakti meminta mereka jangan pergi. Saat Mir membalikkan tubuhnya, Pak Bakti sudah terbang melayang. Lalu mereka berempat mendatangi rumahnya Pak Bakti. Ternyata benar, dosen killer itu sudah meninggal dunia. Membuat Mir ketakutan saat melihat tutup wajah Pak Bakti terbuka sendiri. Esok harinya, keempat mahasiswa ini memberitahukan kalau arwah Pak Bakti semalam datang mengajar mereka di dalam kelas. Asisten dosen Pak Bakti ini tidak percaya dan ia akan melanjutkan mengajar mata kuliahnya Pak Bakti selama 1 minggu ini. Pas sampai di rumah, arwah Pak Bakti sudah terguling di atas meja makan. Barulah asisten dosen ini percaya kalau arwahnya Pak Bakti emang gentayangan. Pak Bakti bilang sama asistennya kalau ia saja yang melanjutkan mengajar mahasiswanya itu. Membuat ibu ini ketakutan. Saking paniknya, ia tak sengaja menjatuhkan lemari hias hingga menimpa dirinya sendiri. Nah guys, bagaimana keseruan cerita ini? Kita lanjut.
Tak sengaja Maya memandangi arwah bakti berdiri di lorong kampus, membuat si Maya langsung lari ketakutan, di mana arwah bakti ikutan lari mengejarnya. Ketika si Maya kecapean menuruni tangga, bakti udah lebih dulu menunggunya, hingga Maya kaget langsung terjatuh meluncur dari atas tangga. Ketika semua teman-temannya udah datang, mereka tidak percaya mendengar cerita Maya kalau baru saja Pak Bakti mengejar dirinya. Walaupun Maya sudah ada di kosan, suara bisikan Pak Bakti terus menghantui Maya. Mendengar suara hentakan tongkat Pak Bakti, Maya memberanikan diri ingin melihatnya. Pas dibuka, tidak ada siapa-siapa di depan pintu kamarnya itu. Setelah kejadian itu, pihak kampus mengadakan doa bersama di dalam kelas. Mudah-mudahan arwah Pak Bakti tidak gentayangan lagi. Doa belum aja kelar, lampu di dalam kelas udah kedap-kedip. Lagi-lagi mereka melihat penampakan Pak Bakti ikut gabung bersama, yang tiba-tiba Pak Bakti nyemproti darahnya di lantai. Selesai doa bersama, mereka berempat dipanggil Pak Bakti lewat speaker kampus, meminta mereka untuk segera belajar masuk ke dalam kelasnya. Anehnya, hanya mereka saja yang mendengar suara itu. Kalau Mimin jadi mereka, mendingan berhenti aja kuliah karena tak menjalankan perintah Pak Bakti untuk belajar. Edo malah asik baca komik. Tiba-tiba token listrik habis. Saat Edo hendak mengisi ulang, pintu kamar malah tertutup sendiri. Pas balik badan, Edo malah melihat bayangan dosen killernya. Begitu juga dengan Amir. Dia melihat buku belajarnya terbang sendiri, lalu buku itu terlempar ke tubuhnya, menyusul buku-buku yang lain juga, sampai handphonenya jatuh masuk ke kolong tempat tidur. Ketika Amir mengambil HP-nya, kaki Pak Bakti udah ada di depan. Si Edo yang berhasil kabur langsung mengajak Amir pergi dari kosannya. Rupanya si Maya juga dapat ancaman dari arwah dosen killer itu. Ia terus-terusan dapat bisikan menyuruh Maya untuk belajar, yang tiba-tiba arwah dosen ini membentaknya. Maya kaget sampai ia mundur terjatuh dari lantai atas kos-kosan hingga tubuhnya tersangkut di besi behel. Setelah ketiga temannya melihat kematian Maya, mereka penasaran lalu mendatangi kamar kosnya Maya. Email melihat ada coret-coretan kertas yang menyerupai gambar tongkat milik Pak Bakti. Mereka bertiga baru percaya kalau omongan Maya waktu itu benar. Mereka sudah dikutuk oleh dosen killer itu. Tak ingin menjadi korban selanjutnya, mereka bertiga nekat mendatangi rumah dosen killer itu. Amir memberitahukan kepada Email kalau ia menemukan ponsel Pak Bakti. Ternyata yang diajaknya ngomong bukan si Email, tapi si Nisa, anak Pak Bakti yang sudah mati. Bikin Amir ketakutan, bersembunyi di balik meja. Ketika Amir melihatnya lagi, Pak Bakti sudah berdiri di depannya, membuat mereka bertiga langsung kabur dari rumah itu. Seperti biasa, Edo kalau udah ada di kamar kos pasti baca komik. Ia langsung lemparkan komik itu karena ada gambar Pak Bakti. Si komik malah balik lagi mendekati Edo, bikin si Edo jadi gemeteran. Berbeda dengan si Amir, saat hendak masuk ke kamarnya, ia melihat tongkat Pak Bakti melayang mendekati dirinya. Pas tongkat itu menghilang, leher si Amir langsung ditarik sama tongkat itu. Ternyata itu hanya ilusinya saja. Nah guys, bagaimana keseruan cerita ini? Kita lanjut next part. Pikiran Amir telah dikendalikan oleh arwah dosen killer. Dengan penggaris kayu, ia memukul dan menggoreskan penggaris di tubuhnya sendiri sampai terluka. Email coba menghentikan, malah ia didorong sampai tubuhnya terpental ke belakang. Lalu kaki Fata ditarik dosen killer hingga ia membentur meja. Kemudian dosen killer ini mendekati Email. Ketika Email hendak mengambil boneka kecil di dalam tasnya, ujung tongkat dosen sudah ada di leher Email. Lalu tubuh Email terangkat melayang, tergantung di ujung tongkat itu. Pikiran Amir masih dirasuki arwah dosen itu. Ia menyerang Fata dengan penggaris kayu. Disinilah Fata memberanikan diri. Ia melawan temannya sendiri yang sudah dikendalikan dosen killer. Saat Email dilepaskan, disitulah kekuatan Amir bertambah. Ia menusukkan penggaris kayu ke pundak Fata. Lagi-lagi Email coba memisah. Dirinya malah terlempar sampai keluar dari dalam kelas itu, sampai dirinya terluka akibat terkena pecahan kaca yang menancap di tubuhnya. Setelah mencabut pecahan kaca itu, ia melihat boneka kecil yang ia cari-cari selama ini. Dosen killer datang lagi mendekatinya. Email langsung mengambil boneka kecil dosen killer itu. Email yang sudah tahu semua tentang dosen itu meminta maaf karena selama ini mereka sudah salah menuduh Pak Bakti orang yang jahat. Email juga berkata kalau kematian Nisa bukan karena Pak Bakti, tapi karena sakit epilepsinya kambuh hingga membuat diri Nisa terjatuh sendiri dari balkon atas rumah. Sambil menunjukkan boneka kecil milik Nisa, membuat arwah
arwah Pak Bakti menjadi terdiam. Lalu ia teringat di mana waktu itu Nisa diam-diam melihat boneka kecil tergantung di tasnya. Saat Pak Bakti ingin memberikan boneka itu, Nisa malah menolak pemberiannya. Yang seketika wajah arwah Pak Bakti berubah menjadi normal kembali. Sambil tersenyum menyentuh pundak Email. Tak lama dari itu, arwah Nisa datang memanggil Pak Bakti. Sambil tersenyum, Pak Bakti mendekati Nisa. Kini arwah Pak Bakti bisa tenang pergi bersama Nisa. Setelah Email berhasil mengendalikan pikiran jahat yang ada di kepala arwah dosen killernya itu, Email pun mendekati kedua temannya lagi. Ia merasa senang melihat kedua temannya masih selamat walau mereka sudah terluka parah. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga berkumpul lagi dengan cerah mengikuti semester pendek, ingin memperbaiki nilai mata kuliah mendiang Pak Bakti. Hingga pada akhirnya Email menggantikan posisi mengajar Pak Bakti kepada mahasiswa yang ada di kampusnya. Tiba-tiba Email dikagetkan. Ia melihat Pak Bakti di depan pintu kelas sambil memandanginya. Email tersenyum saja karena ia sudah bisa mengendalikan pikiran jahatnya itu, dan film pun tamat.